Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Nih, ketemu lagi dengan saya Bu Selvi Yuningsih dalam pelajaran kimia kelas 10. Kali ini kita memasuki pertemuan ketiga. Kita akan belajar mengenai klasifikasi materi. Nah, teman-teman, klasifikasi materi menurut ilmu kimia itu ada dibagi ke dalam dua jenis ya teman-teman. Yang pertama ada zat tunggal dan yang kedua ada campuran. Zat tunggal ini dibagi lagi ke dalam dua jenis teman-teman. Yang pertama ada namanya unsur, kemudian yang kedua ada namanya senyawa. Jadi zat tunggal itu dibagi dua, ada unsur, ada senyawa. Sedangkan klasifikasi materi yang kedua yaitu campuran dibagi juga dalam dua jenis. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kita bahas satu-satu ya teman-teman klasifikasi materi ini. Yang pertama kita mengenal dulu unsur yang termasuk ke dalam materi yang zat tunggal. Unsur ini nih dari definisinya, diingat ya teman-teman, merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Jadi unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Nah, unsur itu di alam banyak loh teman-teman. Ada nih bisa dilihat di gambar, ada karbon, ada ini yang S ini belerang, ada lagi nih tembaga. Kemudian air raksa nih Hg. Ada lagi nih, apa nih gambar apa nih? Ini gambar paku yang dari besi. Besi itu ferrum bahasanya. Jadi ferrum itu bahasa Yunaninya, jadi disingkatnya Fe. Nih contohnya karbon C, besi atau ferrum Fe. Oksigen ini biasanya dilambangkan dengan unsur O. Itu unsur. Jadi unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Unsur ini menurut sistem periodik itu dibagi ke dalam 3 jenis teman-teman. Ada namanya unsur logam, ada namanya unsur non-logam, ada namanya unsur semilogam atau metaloid. Nah, unsur ini sudah ada loh di dalam tabel periodik unsurnya. Ada kurang lebih 116-an unsur yang sudah ditemukan. Nanti kita bahas mengenai unsur itu pada pertemuan tersendiri ya teman-teman. Nah, kita bahas sekarang materi yang kedua, masih termasuk zat tunggal. Materi yang zat tunggal itu tadi yang pertama unsur dan yang kedua adalah senyawa. Nah, pengertian senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi senyawa itu ya gabungan dari unsur, bisa unsurnya 2 atau lebih dari 2. Nah, ini senyawa yang biasa kita temukan dalam sehari-hari. Air ini terdiri dari H, hidrogen dan oksigen. Lambangnya senyawanya itu H2O. Ada lagi yang biasa kalian keluarkan atau udara nih. Karbon dioksida, itu lambangnya di senyawa itu terdiri dari unsur C, karbon, dan unsur O, CO2. Itu rumus untuk senyawa karbon dioksida. Nih, contoh senyawa dalam kehidupan itu banyak ya teman-teman. Di antaranya ada alkohol, ini rumusnya C2H5OH. Ini terdiri dari berarti unsur C, unsur H, dan unsur O. Ada lagi gula pasir atau nama kimianya sukrosa. Gula pasir itu sukrosa. Ini rumusnya C12H22O11. Ini berarti ada unsur C, ada unsur H, dan ada unsur O. Cuka dapur, nama kimianya asam asetat. Ini rumusnya CH3COOH. Ini terbentuk dari unsur C, H, dan O. Kemudian ada lagi garam dapur. Nama kimianya garam dapur itu natrium klorida. Ini unsurnya ada Na dan Cl. Kemudian ada lagi nih kalau di motor nih air aki. Nama kimianya asam sulfat. Ini rumus kimianya H2SO4. Terdiri dari unsur H, S, dan O.
Jadi senyawa itu gabungan dari unsur-unsur. Itu ya. Materi klasifikasi materi yang pertama, zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Kalau unsur, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Kalau senyawa, gabungan dari unsur-unsur. Nih, kita bahas klasifikasi materi yang kedua. Selain zat tunggal, materi itu diklasifikasikan ke dalam campuran. Campuran itu gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap. Jadi tidak usah diketahui reaksi kimianya. Jadi campuran itu gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap. Banyak sekali contoh-contoh campuran dalam kehidupan. Nah, campuran ini dibagi ke dalam dua. Ada yang namanya campuran homogen, ada namanya campuran heterogen. Kalau campuran homogen ini partikel penyusunnya tidak dapat dipisahkan lagi. Disebut juga dengan nama larutan. Tapi kalau namanya campuran heterogen, partikel penyusunnya masih bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kalian bisa ngelihat kalau di campuran itu ada namanya zat terlarut, ada namanya pelarut. Kalau di campuran homogen antara zat terlarut dan pelarutnya udah nggak bisa dipisahkan lagi, sudah bersatu. Tapi kalau heterogen, walaupun sudah dicampurkan tetap memisah, mana zat terlarutnya, mana pelarutnya masih bisa dipisahkan. Jadi itu bedanya campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen bisa dipisahkan, kalau heterogen tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang coba teman-teman lihat nih, ada dua gambar. Gambar pertama ini ada air sama pasir. Jadi zat terlarutnya pasir, pelarutnya air. Pasir dimasukkan ke dalam air, diaduk-aduk-aduk-aduk. Nah, dilihat, itu termasuk campuran homogen atau heterogen. Bisa dipisahkan atau tidak. Kemudian ada lagi air dan gula. Jadi ada air disiapkan dalam gelas, masukin gula, kemudian diaduk-aduk-aduk-aduk. Apa yang terjadi? Jadi ada air plus pasir, air plus gula. Mana yang homogen, mana yang heterogen? Kira-kira teman-teman bisa nggak menebak? Nah, udah? Nih, kalau air sama pasir dicampurkan, ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Jadi walaupun sudah diaduk, tetap teman-teman bisa ngebedain mana pasirnya, mana airnya. Beda dengan air yang dicampurkan dengan gula, ini termasuk campuran homogen. Teman-teman kalau udah memasukkan air ke dalam gula diaduk, nggak bisa loh misahin mana airnya, mana gulanya. Jadi sudah homogen, sudah sama. Jadi kalau air sama pasir termasuk campuran heterogen, kalau air sama gula termasuk campuran homogen karena sudah tidak bisa dibedakan lagi mana airnya, mana gulanya. Itu saja pembahasan kita kali ini mengenai klasifikasi materi. Jadi tetap semangat ya teman-teman dalam belajar. Sampai ketemu lagi, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.